Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ahraja nata'ijal fikri li arbabil hija. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan Maulid Nabi bukanlah hal yang baru. Bahkan Maulid Nabi sudah ada, sudah menyebar, sudah meluas di seluruh dunia dan tanah air. Hendaknya bukan hanya kegiatan yang bersifat takhiriah saja, tetapi lebih dari itu. Dalam peringatan ini hendaknya kita memahami secara mendalam dan meresapi arti dan makna lahirnya seorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Perlu diketahui, di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengaku sebagai hamba yang beriman dan hamba yang amat cinta kepada beliau, maka hendaknya kita mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung makna dan arti dari kehidupan beliau. Oleh sebab itu, setiap tanggal 12 Rabiul Awal seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan akan mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa peringatan Maulid Nabi ini diselenggarakan setiap tahunnya? Tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat. Yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyadarkan kita untuk meneladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendakwahkan atau untuk syiar agama Islam. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada seluruh muslimin muslimat untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap momennya, dan janganlah kita hanya memperingatinya tanpa menjadikan contoh dan uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu suri tauladan bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Tentunya mendapatkan gelar Al-Amin menjadi sanjungan tersendiri bagi seorang muslim. Amalan kejujuran Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu dari akhlak mulia lainnya yang harus kita tiru. Banyak akhlak mulia yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya dalam hal tanggung jawab, Rasulullah mengajarkan kita agar menjadi orang yang amanah seperti sifat Rasulullah SAW. Sifat amanah ini dicontohkan sebelum beliau diangkat sebagai nabi, ketika para tokoh Quraisy menghadapi perselisihan pendapat tentang siapa yang berhak mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Mereka membuat kesepakatan siapa yang datang paling awal ke Ka'bah, itulah yang berhak. Keesokan harinya, Rasulullah SAW datang ke Ka'bah paling awal, sehingga beliau berhak untuk mengembalikan Hajar Aswad ke tempat semula. Rasulullah lalu membentangkan sorbannya dan menaruh Hajar Aswad di tengahnya. Beliau lalu mengajak para tokoh perwakilan dari suku untuk memegang ujung sorban dan mengangkatnya bersama-sama. Lalu beliau ambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Demikian sekelumit kisah keteladanan Rasulullah SAW
Semoga kita bisa meneladani sifat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan mulia, di mana penutup para nabi dan rasul dilahirkan ke dunia. Beliaulah baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi nabi-nabi setelahnya. Di bulan Maulid ini seharusnya bagi kita untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia. Nabi diutus ke muka bumi ini tak lain adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Imam Al-Baidawi dalam kitab tafsirnya menyebutkan disebutnya pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya Nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Kasih sayang yang disebarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah hanya ucapan semata, akan tetapi dalam hidup keseharian harus dipraktikkan dan diimplementasikan dengan nyata. Kasih sayang ini bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan, bahkan kepada orang musyrik pun Nabi Muhammad SAW berlaku santun dan mengasihi. Semoga di bulan Maulid ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak mulia Rasulullah SAW yang mana dalam mencontoh dan menerapkan akhlaknya terdapat kemaslahatan yang akan kita dapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.